Sosok itu duduk bersila dengan tenang di atas puncak gunung yang gersang. Kulitnya yang merah padam berangsur-angsur kembali normal saat suhu yang sangat tinggi turun. Ninenether mendarat, menghela napas lega saat melihat pemandangan di depannya. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Melihat apa yang terjadi, Mu Chen tampaknya telah berhasil. Tepat saat Ninenether mendarat, mata Mu Chen yang tertutup rapat berkedut sebelum perlahan terbuka. Api ungu berkelebat di mata hitamnya dan memancarkan aura yang meresahkan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melirik Ninenether. Ninenether berdiri di sampingnya, kakinya yang ramping tampak lebih indah dan ramping dari sudut itu. Dia menyeringai dan berkata lega, "Saya berhasil." Sambil berbicara, dia berdiri. Saat dia bergerak, pakaiannya hancur menjadi debu. Wajah Ninenether memerah dan telinganya yang halus memerah karena panas saat dia melotot ke arah Mu Chen dengan malu-malu sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya. Ekspresi Mu Chen penuh dengan rasa malu saat dia buru-buru mengeluarkan pakaian dan memakainya. Ninenether menunggu beberapa saat sebelum berbalik, ekspresinya menjadi tenang. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan jengkel di matanya saat dia menatap Mu Chen. Itu tidak disengaja, hanya kecelakaan, kata Mu Chen sambil meringis. Jika Ninenether mengira dia hanya menggoda dan mempermainkannya serta memukulinya, itu akan menjadi malapetaka yang tidak pantas. Ninenether mendengus dingin. Terlalu banyak usaha untuk mengganggunya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu berhasil dalam kultivasimu?" Kejutan yang menyenangkan tergambar di wajah Mu Chen. Dia mengangguk sambil mengepalkan tinjunya. Ada energi spiritual ungu yang menyatu di telapak tangannya. Api ungu terlihat berkelap-kelip di kedalaman energi spiritual ungu. Dengan lambaian tangannya, energi spiritual berwarna ungu melonjak keluar dan menghantam gunung di dekatnya. Seluruh gunung hancur berkeping-keping saat energi spiritual mengamuk. Panas yang mengerikan menyapu gunung, membakar rumput dan pohon, mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Mu Chen menatap puncak gunung yang runtuh itu, bahkan bebatuan pun mencair. Pemandangan itu mengejutkannya. Meskipun energi spiritualnya masih sama seperti sebelumnya, kekuatan tempurnya telah jauh melampaui masa lalunya. Lebih jauh lagi, ia juga dapat mengendalikan dan memanipulasi energi spiritualnya dengan lebih terampil dan sesuai keinginannya secara alami seperti menggerakkan anggota tubuhnya. Selain itu, bahkan jika energi spiritual terpisah dari tubuhnya dan hubungan di antara keduanya putus, energi spiritualnya tidak akan langsung hilang tetapi akan terus menyerang dengan tekad yang kuat. Aspek ini khususnya menakutkan. Sebelumnya, jika energi spiritual meninggalkan tubuh dan terputus oleh lawan, energi itu akan berangsur-angsur menghilang karena tidak dapat dimanipulasi. Namun, sekarang keadaan telah berubah. Bahkan jika energi spiritual berada di luar kendali Mu Chen, energi itu akan terus menyerang sesuai dengan niat dan keinginan Mu Chen hingga kekuatannya habis. Begitu berada di dalam diri seseorang, kekuatan ajaib ini akan membutuhkan konsumsi energi yang besar jika orang lain ingin mengusirnya. Api abadi yang tersembunyi di dalam energi spiritual Mu Chen sangat misterius dan kuat. Jika seseorang ingin menghapusnya, seseorang harus mengeluarkan energi spiritual yang jauh lebih besar untuk melakukannya. Dan pada saat berhasil dihapus, tubuh pelakunya akan hancur. Saat Mu Chen merasakan perubahan dalam energi spiritualnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap karena heran. Hanya setelah benar-benar naik ke tingkat penguasa, dia dapat sepenuhnya menghargai dan memahami sejauh mana kekuatan penguasa tertinggi. Mu Chen di masa lalu tidak pernah bisa membayangkan dan memahami bahwa ada begitu banyak perubahan dan misteri yang tersembunyi dalam seni memanfaatkan energi spiritual. Ninenether mengangguk sambil berkata, "Energi spiritual di dalam laut berdaulatmu berasal dari kerja keras dan usahamu, dan kau tidak bergantung pada bantuan eksternal. Sekarang energi spiritualmu telah menyatu dengan api abadi, jika menyangkut tingkat kekuatanmu di dalam penguasa kelas 1, jika itu hanya pertempuran energi spiritual, tidak banyak orang yang akan menjadi tandinganmu. Tentu saja, jika lawan tidak menggunakan tubuh surgawi berdaulat." Tubuh surgawi berdaulat? Mu Chen tidak bisa menahan napas. Tubuh surgawi berdaulat adalah simbol pertempuran khas dari master berdaulat, dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dapat memusnahkan gunung dalam sekejap mata. Jika aku berhasil mengolah tubuh abadi matahari agung dengan sukses di masa depan, siapa tahu seberapa kuat aku nantinya, pikir Mu Chen penuh harap. Ia punya firasat bahwa kekuatan tubuh abadi matahari agung akan jauh melampaui ekspektasinya. Namun, harapan itu hanya bisa bertahan sampai di situ saja. Mu Chen sangat menyadari bahwa dua bahan terakhir yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh abadi matahari agung sulit diperoleh. Dalam sebulan terakhir,
Mereka telah melintasi puluhan benua dan mengunjungi banyak tempat perdagangan dan lelang, tetapi belum pernah menemukan buah abadi matahari agung dan daun ilahi abadi. Nineneter melirik saat tatapan Mu Chen berubah. Dia tertawa seolah tahu apa yang dipikirkannya dan berkata, "Yakinlah, bahkan jika kita tidak mendapat kabar tentang dua jenis harta karun alam di sepanjang jalan, kita seharusnya bisa menemukannya saat kita mencapai benua Tianluo. Bagaimanapun, itu adalah benua super, dan benua-benua yang telah kita lewati sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengannya." Mu Chen mengangguk sambil menghela napas lega dalam hatinya. Juga, Nineter berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ada kolam emas Daluo di wilayah Daluo. Kolam emas ini sangat menakjubkan, dan bahkan di benua Tianluo, kolam ini dianggap sebagai harta karun. Kolam emas Daluo memiliki kekuatan ilahi para dewa dan roh untuk memurnikan tubuh surgawi berdaulat, membuatnya lebih sempurna. Jika keberuntungan ada di pihakmu, kamu bahkan dapat mengolah cahaya emas tak terbatas dengan tubuh surgawi berdaulat." "Cahaya emas tak terbatas?" Mu Chen bertanya dengan bingung. Tubuh surgawi berdaulat sudah kuat dengan sendirinya, tetapi dengan cahaya emas tak terbatas, itu seperti memberi sayap pada harimau, sehingga meningkatkan kekuatannya. Yang terpenting, cahaya emas tak terbatas memiliki pertahanan yang sangat kuat, sehingga juga dapat membuat tubuh surgawi berdaulat tidak dapat dihancurkan. Namun, sangat sulit untuk mengolah cahaya emas tak terbatas. Sejauh yang saya ketahui, selama bertahun-tahun yang telah berlalu, hanya sedikit orang di benua Tianluo yang mampu mengolah cahaya emas tak terbatas di kolam emas Daluo. Mu Chen mendecakkan lidahnya karena terkejut. Siapa yang mengira akan ada tempat yang begitu menakjubkan yang dapat memperkuat tubuh surgawi berdaulat? Pasti ada banyak master berdaulat yang mengincarnya. "Saat kau mengikutiku ke wilayah Daluo, kau harus memasuki kolam emas Daluo," kata Nineter dengan sungguh-sungguh. "Pasti ada beberapa syarat yang diperlukan?" Mu Chen merenung. Karena kolam emas Daluo memiliki kemampuan yang luar biasa, jelas bahwa tidak sembarang orang dapat menikmatinya. Nineter mengangguk pelan. Kolam emas Daluo di wilayah Daluo hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang berpangkat komandan, dan hanya sekali setiap 3 tahun, dengan kuota orang yang diizinkan. Nineter melirik Mu Chen, dan matanya menyipit. "Jadi setelah memasuki wilayah Daluo, kamu harus berjuang untuk posisi komandan." "Komandan?" Mu Chen bertanya dengan tidak percaya. "Di Daluo Territory, ada seorang dominator. Namun, dominator ini datang dan pergi seperti hantu, dan sulit untuk melacak keberadaannya, jadi dia adalah eksistensi misterius di Daluo Territory. Urusan utama Daluo Territory dikendalikan dan dikelola oleh 3 raja di bawah dominator. Di bawah 3 raja ada 9 penguasa, dan aku salah satu dari penguasa itu." Nineter tersenyum. "Di bawah 9 penguasa ada komandan. Secara umum, seseorang harus mencapai level penguasa sebelum mereka dapat bertarung untuk posisi komandan. Titik awalnya adalah level penguasa." Mu Chen tertawa getir. Dia bahkan tidak dianggap sebagai penguasa kelas 1 dalam kondisinya saat ini, jadi akan sulit baginya untuk bersaing memperebutkan posisi komandan. Tidak heran Nineter memaksanya untuk menyelesaikan kultivasi energi spiritualnya dalam waktu sesingkat mungkin. "Tidak yakin?" Nineter bertanya dengan acuh tak acuh. Mu Chen tersenyum, tetapi senyumnya kali ini jauh lebih cerah. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas sambil berkata, "Baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat para penguasa di dunia 1000 besar ini. Perjalananku tidak akan terhalang oleh tantangan kecil untuk menjadi komandan." Senyum puas mengembang di wajah cantik Nineter saat mendengar kata-kata Mu Chen. "Terima kasih," kata Mu Chen lembut sambil menoleh ke arah Nineter. Mungkin saat mereka baru saja meninggalkan benua langit utara, Nineter sudah mulai membuat rencana untuknya. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili oleh kolam emas Daluo di wilayah Daluo, jika Nineter adalah salah satu dari 9 penguasa, kemungkinan besar dia tidak memiliki banyak suara dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, dia merasa tersentuh. "Oh, kumohon, jangan sampai kau kalah telak dan membuatku malu." Nineter mengerucutkan bibirnya dan mendengus, tetapi ada nada gembira dalam nada bicaranya. "Sudah waktunya berangkat. Kita harus segera berangkat." Dia tidak memberi Mu Chen waktu untuk mengoceh. Dengan lambaian tangannya, siluetnya muncul dalam kilatan cahaya. Mu Chen tersenyum dan melirik bayangan ramping itu, dan saat dia mengepalkan tinjunya, semangat juang dan tekad menyala di dalam hatinya. Dia berutang banyak pada Nineter. Sekarang sepertinya dia harus menjadi komandan di wilayah Daluo. Pada bulan berikutnya, mereka masih dalam perjalanan,
melintasi benua-benua tanpa banyak istirahat. Dalam kesibukan mereka, benua Tianluo semakin dekat. Suatu hari, Nineneter dan Muchen perlahan-lahan memperlambat perjalanan mereka. Mereka sekarang berada di sebuah benua bernama Benua Perdagangan. Benua ini memiliki arai transfer spiritual yang dapat membawa mereka langsung ke benua Tianluo. Oleh karena itu dianggap sebagai perhentian terakhir dari perjalanan berat mereka. Benua ini memiliki beberapa rumah perdagangan dan lelang termegah di antara belasan benua di dekatnya, dengan harta karun alam dan artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Banyak seni ilahi beredar di sini melalui berbagai saluran. Meskipun beberapa salurannya teduh dan meragukan, tidak ada seorang pun yang peduli karena semua orang tahu bahwa mereka dapat membeli apapun di benua perdagangan ini. Seseorang dapat membeli apa saja asalkan memiliki cairan spiritual berdaulat yang cukup. Disinilah hati Muchen yang lelah merasakan kegembiraan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia akhirnya mendapatkan dua bahan terakhir yang dibutuhkannya untuk mengolah tubuh abadi Matahari Agung, buah Matahari Agung Void dan daun ilahi abadi. Benua perdagangan. Seperti yang tersirat dari namanya, ini adalah benua yang berorientasi pada perdagangan, di mana terdapat banyak rumah lelang yang sangat terkenal. Meskipun benua ini tidak luas, namun memiliki reputasi yang gemilang di dunia seribu besar. Sumber ketenaran ini berasal dari harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul di sana, harta karun dari seluruh dunia, yang akan diedarkan ke semua balai lelang besar. Dengan demikian, slogan yang dipromosikan oleh benua perdagangan adalah, selama seseorang memiliki cukup cairan spiritual berdaulat, mereka dapat membeli apapun yang mereka inginkan. Slogan itu arogan, tetapi orang dapat melihat esensi benua perdagangan melalui slogan itu. Di benua ini, meskipun tidak luas, terdapat campuran orang-orang yang sangat beragam, mulai dari penjahat hingga orang kaya. Ada banyak kekuatan dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda, dan sebagian besar rumah lelang memiliki latar belakang yang kuat yang mendukung mereka. Oleh karena itu, meskipun ada banyak harta karun di sana, hanya sedikit orang yang berani membuat kekacauan. Konon, ratusan tahun yang lalu, ada seorang pembesar yang sangat berkuasa, yang tertarik pada artefak ilahi, tetapi gagal memenangkan lelang. Rupanya, ia kemudian berusaha merampasnya di balai lelang. Tokoh ini bahkan telah membunuh manajer balai lelang, serta para pesaing yang juga menawar artefak ilahi, sebelum pergi sendiri membawa artefak itu. Peristiwa ini menggemparkan benua perdagangan, menyebabkan mereka segera bereaksi. Hanya dalam waktu 10 hari, pasukan utama tempat raja itu berada dikepung dan diserang oleh banyak pasukan kuat, yang mengakibatkan banyak korban. Bahkan raja itu terluka parah. Pada akhirnya, dia harus mengembalikan artefak ilahi dalam keadaan malu. Dia juga harus membayar sejumlah besar kompensasi, sebagai syarat rekonsiliasi. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan aturan benua perdagangan, atau membunuh orang untuk merebut harta karun di rumah lelang. Itu karena aturan benua perdagangan yang sangat komprehensif yang pertama kali memungkinkannya mendapatkan ketenaran di dunia seribu besar selama bertahun-tahun, dengan banyak kolektor harta karun bergegas ke sana untuk mencari harta karun yang mereka idamkan. Di sanalah Muchen pertama kali memperoleh berita tentang buah matahari besar Void dan daun ilahi abadi. Kota perdagangan, kota utama benua perdagangan, adalah kota paling megah di benua itu, dalam hal skala, dan merupakan pusat seluruh benua. Ketika Muchen muncul di luar benua perdagangan, dia mengangkat kepalanya untuk menatap kota megah itu, seolah-olah kota itu telah dibuat oleh para dewa. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dinding kota itu tingginya ratusan kaki, permukaannya yang gelap berkilauan dengan cahaya dingin dan memanjang begitu jauh sehingga tidak ada tanda-tanda sudut. Di dinding, simbol-simbol cahaya besar terlihat berkelap-kelip. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan beriak pelan, yang akan membuat jantung orang berdebar kencang. Di langit di atas kota, kolom cahaya besar membumbung tinggi ke langit, membentuk penghalang cahaya yang menyelimuti seluruh kota. Satu-satunya cara untuk memasuki kota itu adalah melewati gerbang kota, dan apapun yang turun dari langit akan memicu barisan pertempuran besar kota, menyebabkannya segera diserang sebagai penyusup. Sungguh susunan pertempuran yang mengerikan. Muchen menatap dengan sungguh-sungguh kesusunan cahaya yang luas di atas kota, yang begitu besar sehingga bersinar dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, kemudian menyatu menjadi susunan spiritual yang sangat kompleks. Konon katanya ini adalah spiritual array yang dibuat oleh seorang master leluhur spiritual array, dan bahkan seorang penguasa seperti penguasa bumi tidak akan mampu mengatasinya dalam waktu singkat, kata Nineneter sambil tersenyum, seraya berdiri di samping Muchen. Master leluhur array spiritual. Muchen mendecak lidahnya pelan. Sosok ini adalah eksistensi yang kuat, yang sebanding dengan penguasa bumi. Kota perdagangan sangat kuat,
karena mereka dapat mengundang sosok seperti itu untuk menyiapkan arai spiritual pertahanan bagi mereka. Mari kita masuk ke kota, karena dua benda yang kamu inginkan akan dilelang di kota perdagangan hari ini. Namun, aku tidak yakin apakah kamu bisa mendapatkannya. Ninneter tersenyum dan mengangkat bahu, karena buah surya besar Void dan daun ilahi yang abadi adalah harta alam yang sangat langka, dan seseorang harus membayar harga yang cukup mahal untuk mendapatkan keduanya di balai lelang. Selain itu, keberhasilan tidak dijamin. Ini karena kebanyakan orang yang datang ke benua perdagangan untuk berburu harta karun memiliki kekayaan yang luar biasa, atau berasal dari latar belakang yang terpandang. Mu Chen mengangguk, sambil menyentuh gelang biji mustar di pergelangan tangannya dan mendesah. Untungnya, Ninneter telah merusak segel sedikit pada mangkuk kondensasi spiritual yang diperolehnya di benua reruntuhan. Dengan demikian, ia berhasil memperoleh sejumlah cairan spiritual berdaulat. Secara keseluruhan, ini bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi ia tidak memiliki banyak keyakinan apakah ia bisa mendapatkan dua harta alam utama yang ia butuhkan. Namun, apapun yang terjadi, tidak mudah baginya untuk mendapatkan berita tentang mereka, jadi dia tidak akan menyerah begitu saja. Mu Chen menggertakkan giginya. Bagaimanapun, dia bahkan telah memperoleh metode kultivasi untuk tubuh abadi matahari yang agung, jadi dia tidak akan membiarkan kurangnya bahan untuk mengolahnya menghentikan jejaknya. Ninneter menepuk bahu Mu Chen, dan dengan langkah kakinya yang ramping, memasuki kota, menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Sosoknya tinggi dan ramping, dan wajahnya benar-benar cantik. Matanya yang menyipit memancarkan aura yang menawan, tetapi juga aura yang penuh dengan keliaran yang tak terkendali. Aura ini terkadang membuat pria berhasrat kuat untuk menaklukkannya. Menyadari tatapan mata yang memanas itu, Ninneter mengernitkan alisnya, lalu tiba-tiba memegang lengan Mu Chen dan menyeretnya. Kelembutan tangan Ninneter di lengannya membuat Mu Chen tertegun sejenak, saat ia merasakan tatapan mata yang tidak bersahabat diarahkan padanya. Dengan kecantikan yang patut ditiru, keduanya berjalan memasuki kota yang sangat megah, dan saat mereka memasuki kota itu, Ninneter segera melonggarkan cengkeramannya pada Mu Chen, tidak memberinya kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Dingin sekali, komentar Mu Chen sinis. Mendengar ini, senyum mengembang di wajah cantik Ninneter, saat dia mendekati Mu Chen, menggoda, apakah kamu ingin memanfaatkanku begitu banyak? Tentu, ketika kemampuanmu melampauku suatu hari nanti, bahkan jika kamu ingin aku menghangatkan tempat tidurmu, aku akan setuju. Namun, sebelum kamu menyebutkan permintaan ini, kamu harus memastikan bahwa tubuhmu yang kecil dapat menerimanya. Mu Chen memutar matanya, sambil berpikir, senior ini sungguh berani. Kalah dalam pertengkaran itu, ia mulai melihat ke arah kota yang megah itu. Ia dapat mengatakan bahwa mereka telah tiba tepat saat popularitas kota itu mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jalanannya yang lebar dan luas dipenuhi orang. Di kedua sisi jalan, terdapat berbagai macam toko, yang memancarkan energi spiritual yang kuat, karena artefak yang ada jelas bukan benda biasa-biasa saja. Melihat pemandangan ini, Mu Chen terkesiap kaget. Jika toko-toko biasa saja sudah luar biasa, kualitas superior apa yang dimiliki rumah lelang? Ayo kita langsung ke balai lelang. Mu Chen melirik Ninneter, karena dia tidak sabar untuk melihat dua harta karun alam yang telah lama dia idamkan. Tentu saja. Ninneter tidak keberatan saat dia mengangguk, dan keduanya masuk ke kerumunan untuk menuju ke pusat kota. Toko-toko di sepanjang jalan dipenuhi dengan berbagai macam benda yang mempesona. Semuanya memiliki energi spiritual yang kuat, yang menarik perhatian Mu Chen. Beberapa harta karun ini bahkan sangat menggodanya untuk membelinya. Jika bukan karena menghemat uang dan demi bersaing memperebutkan dua harta karun alam yang besar, dia pasti sudah menyerah pada godaan itu. Di kejauhan, ada balai lelang yang sangat besar, yang terbesar di pusat kota. Itu juga balai lelang terbesar di kota perdagangan. Melihat siluet rumah lelang di kejauhan, kegembiraan memenuhi hati Mu Chen, saat ia dengan bersemangat mempercepat langkahnya. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara kerusuhan datang dari sampingnya. Ia menoleh untuk melihat sebuah toko. Seorang pria gemuk, yang sebagian besar seperti bos dan pemilik, meraung, wajahnya memerah karena gelisah. Beraninya kau mengacau di kota perdagangan? Apa kau sudah bosan hidup, dasar bajingan kecil? Di depan pria gemuk yang berteriak itu, berdiri seorang pemuda berpakaian putih, yang memegang kipas lipat. Wajahnya seputih giok, dan dia sangat tampan. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, mengapa kau membuat keributan seperti itu? Padahal aku baru saja memakan buah roh abad milikmu. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar sangat renyah dan menyenangkan.
Kemudian, ketika Mu Chen melihat lebih dekat pada pemuda itu, dengan tidak percaya, dia segera menemukan bahwa itu adalah seorang wanita yang berpakaian seperti seorang pemuda. Sosok yang ramping dan fitur-fitur yang halus membuat seorang gadis cantik yang sangat pintar. Kalau begitu bayar saja. Buah roh abad itu bernilai 200 cairan roh penguasa, jadi sebaiknya kau bayar saja. Pria gemuk itu meraung, saat ekspresinya berubah karena marah. Sebelumnya dia melihat orang di depannya ini, yang memiliki sikap luar biasa, dan mengira bahwa dia adalah tuan muda dari sekte tertentu. Namun kemudian, tiba-tiba, anak laki-laki itu mengeluarkan buah roh abad, melihatnya, dan memakannya langsung. Wanita berjubah putih, yang sebenarnya berpakaian seperti anak laki-laki itu, tersipu malu, saat dia berkata, Aku lupa membawa cairan spiritual berdaulat. Aku akan memberikannya kepadamu saat aku kembali nanti. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan mulut mereka sebagai tanggapan, dan bos yang gemuk itu hampir pingsan. Mu Chen tidak dapat menahan tawa, karena menurutnya gadis ini cukup lucu. Jika kamu tidak dapat memberikan cairan spiritual berdaulat hari ini, lupakan saja tentang pergi. Beraninya kamu membuat kekacauan di kota perdagangan? Kamu pasti sudah lelah hidup. Bos gemuk itu meraung marah, saat para penjaga bergegas keluar dengan agresif setelah melambaikan tangannya sebagai isyarat. Melihat hal ini, gadis yang mengenakan jubah putih itu mengangkat alisnya dan berseru, Jangan berani-berani. Percaya atau tidak, ayahku akan menghancurkan tempat kumuhmu ini. Sang bos tercengang. Ia mengambil botol giok itu dan mengamatinya dengan saksama, senyum menawan muncul di wajahnya yang montok. Ia kemudian melotot ke arah gadis yang marah itu, seraya berkata, Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Bajingan. Gadis berpakaian putih itu menghentakkan kakinya dengan marah, sambil menggertakkan giginya. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya. Mu Chen tersenyum sambil meliriknya. Dia tidak berniat memulai percakapan, jadi dia berbalik untuk pergi bersama Nina Neter. Satu-satunya alasan dia membantu adalah karena rasa belas kasihnya. Bagaimanapun, gadis kecil ini mungkin tidak menyadari betapa banyak masalah yang akan datang jika dia menyinggung seseorang di sini. Hai. Mu Chen dan Nina Neter baru berjalan beberapa langkah, sebelum suara keras terdengar di belakang mereka. Gadis berpakaian putih itu dengan cepat mengejar mereka, wajahnya yang cantik memerah. Terima kasih, dia berhasil tergagap. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kau benar-benar berani, menjadi penumpang gelap di kota perdagangan, komentarnya. Aku keluar rumah terburu-buru dan lupa membawanya. Itu hanya kecelakaan. Buah roh abad itu, terlalu harum. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya. Gadis berpakaian putih itu berkata dengan gusar, tetapi semakin lama dia berbicara, semakin bersalah nadanya. Hei, kau telah menolongku kali ini, dan aku tidak akan berutang budi pada orang lain. Siapa namamu? Karena aku pasti akan mengembalikanmu cairan spiritual berdaulat. Gadis berpakaian putih itu melirik Mu Chen. Mu Chen hendak menolak, namun saat melihat tatapan serius gadis itu, dia tersenyum dan mengalah, lalu menjawab, Mu Chen. Dia lalu berbalik untuk pergi, tanpa mengatakan apapun lagi. Gadis berpakaian putih itu melambaikan tangan, lalu memanggil, namaku Lin Jing. Di jalan yang ramai, Nina Neter menoleh ke belakang lalu tiba-tiba berkata kepada Mu Chen, gadis itu tampaknya tidak biasa. Hah? Mu Chen bingung. Dia seharusnya sedikit lebih muda darimu, tetapi mungkin tidak lebih lemah. Nina Neter menyipitkan matanya yang indah dan berkata dengan lembut, juga, karena dia telah mencapai begitu banyak hal di usianya, dia pasti telah menerima bimbingan yang sempurna. Ini berarti bahwa latar belakang keluarganya seharusnya luar biasa. Keterkejutan terpancar di mata Mu Chen. Dia tidak menyadari bahwa gadis berpakaian putih itu telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Dia juga tidak terlalu memikirkannya. Dia berada di dunia seribu besar tempat banyak orang kuat bersembunyi. Tanpa latar belakang keluarga, gadis seperti itu yang kurang pengalaman sosial tidak akan berani keluar dan bertindak bebas. Aku tidak terlalu memikirkannya, kata Mu Chen sambil tersenyum. Memang, ketika dia maju untuk membantu sebelumnya, dia tidak memikirkannya. Dia hanya tidak ingin melihat gadis yang begitu lembut dan cantik itu mendapat masalah yang tidak perlu. Lagi pula, dia sudah mendengar beberapa waktu lalu bahwa ada banyak bakat terpendam di benua perdagangan. Bahkan jika gadis berpakaian putih itu memiliki latar belakang, dia tidak akan bisa melewati konflik semacam itu dengan mudah.
Sembilan Neter tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Keduanya berjalan melewati beberapa jalan lalu berbelok di suatu sudut. Seketika, pemandangan di depan mereka melebar. Di depan mereka, sebuah aula sebesar gunung berdiri dalam keheningan. Sejumlah besar energi spiritual terpancar darinya dan benar-benar membentuk kolom cahaya yang membumbung tinggi ke awan. Di luar aula, sejumlah besar orang membanjiri masuk. Melihat besarnya kerumunan, bahkan Mu Chen agak tercengang meskipun dia sendiri tidak menyangka. Rumah perdagangan dan lelang. Nine Neter mengangkat kepalanya dan menatap tulisan emas besar di bagian luar aula. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ini seharusnya tempatnya." "Betapa besarnya skala itu?" seru Mu Chen. Aula itu seperti raksasa prasejarah yang telah membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan banyak orang di dalamnya. Meski begitu, tampaknya tidak ada yang memadatinya sama sekali. Aula ini? Menatap aula, mata Mu Chen tiba-tiba berkilat dan keterkejutannya menjadi lebih intens. Dia menyadari bahwa aula itu tampaknya memancarkan fluktuasi aneh. Keheranan juga terpancar di mata Nine Neter saat dia berkata, "Ini adalah artefak ilahi. Upaya yang luar biasa." Mereka benar-benar menggunakan artefak ilahi sebagai balai lelang. Aula itu sebenarnya bukan sebuah bangunan, melainkan sebuah artefak ilahi yang diubah. Tidak mengherankan jika ada fluktuasi khusus seperti itu. Hebat! Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk memberikan pujiannya. "Ayo pergi." Sambil melambaikan tangannya, Nine Neter membawa Mu Chen ke aula yang megah. Saat memasuki aula, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitar mereka beriak. Pemandangan di depan mereka sedikit kabur lalu menjadi jelas. Aula itu terang benderang, dan lantainya terbuat dari kristal yang berkilauan. Di dalamnya, orang-orang memenuhi tempat itu. Namun, meskipun begitu banyak orang berkumpul di sana, tempat itu tidak tampak sesak sama sekali. Sebaliknya, tempat itu terasa sangat luas. Mu Chen melangkah masuk ke aula dan melihat sekeliling. Ia berseru seperti penduduk desa yang memasuki kota besar. Tempat itu jauh lebih besar daripada aula nilai spiritual di Akademi Spiritual Surga Utara dan juga tampak lebih spektakuler. Di sisi lain, Nine Neter tidak berhenti lama. Dia memberikan 10 tetes saffron spiritual liquid kepada wanita di konter dan kemudian mengambil 2 tiket untuk pelelangan. Sambil menarik Mu Chen, mereka menyeberangi aula dan memasuki pintu yang terang. Melalui pintu cahaya itu ada sebuah tempat yang tampak seperti arena. Skalanya sangat besar, bisa menampung lebih dari 100.000 orang. Saat itu, tempat itu sudah dipenuhi orang. Popularitasnya luar biasa. Mu Chen mengerutkan bibirnya tetapi tidak berseru lagi karena dia sudah agak mati rasa. Nine Neter mencari tempat duduk sementara Mu Chen menoleh sedikit dan melihat ke kanan. Ada pintu cahaya lain tidak jauh dari sana yang dilalui beberapa orang dengan perlahan. Saat beberapa orang itu masuk, Mu Chen jelas bisa merasakan bahwa banyak orang tengah memperhatikan mereka, dan tatapan mereka agak intens. Mu Chen juga memperhatikan mereka. Ada seorang wanita bermantel bulu rubah yang tubuhnya sangat seksi dan mempesona. Rambutnya merah menyala, dan senyum menawan di wajahnya yang putih dan oval membuat banyak orang merasa tertarik. Pinggangnya yang ramping melengkung seperti ular saat dia berjalan perlahan. Banyak mata mengikuti langkahnya yang anggun. Di belakang wanita itu, ada seorang pria parubaya yang berpenampilan biasa. Dia selalu hanya berjarak 1 langkah dari wanita itu. Saat dia mengangkat kepalanya sesekali, ekspresi menakutkan dapat terlihat sekilas. Mu Chen menatap pria parubaya itu dan hatinya sedikit bergetar karena dia merasakan tekanan darinya. Pria parubaya yang tampak biasa ini cukup kuat, dan mungkin setidaknya seorang penguasa kelas 4. Mereka berasal dari klan peri rubah. Klan ini adalah salah satu klan teratas di benua perdagangan dan sangat kuat. Mereka berpartisipasi dalam sebagian besar pelelangan di benua ini, kata Nine Neter dengan suara tanpa emosi. Wanita ini seharusnya memiliki status yang cukup tinggi di klan peri rubah. Jika tidak, dia tidak akan memiliki penguasa kelas 4 sebagai pengawal. Klan peri rubah. Mu Chen mengingat nama ini di dalam hatinya. Ini adalah klan kuat pertama yang dia ketahui setelah datang ke dunia 1000 besar. Saat Mu Chen dan Nine Neter sedang melihat mereka, pria parubaya di samping wanita menawan bermantel bulu rubah itu tampaknya telah menyadarinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mu Chen dan Nine Neter. Pandangannya berhenti pada Nine Neter dan langkahnya terhenti sebentar.
Meskipun gerakannya halus, wanita yang mempesona itu tetap menyadarinya. Dia juga melihat ke arah itu seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan matanya yang menarik tertuju pada Muchen dan Nin Neter. Melihat mata yang menawan itu, detak jantung Muchen tiba-tiba meningkat. Bahkan darahnya mulai mengalir lebih cepat. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan tatapannya berubah serius. Di dalam tubuhnya, seolah-olah guntur terdengar, yang sepenuhnya menekan perasaan aneh itu. "Hah?" Wanita bermantel bulu rubah itu berkata dengan nada terkejut. Namun, dia tidak melakukan apapun dan hanya tersenyum lembut pada Muchen dan Nin Neter. Kemudian, di bawah tatapan tajam dari banyak orang, dia berjalan ke bagian paling depan aula lelang, akhirnya memasuki loteng kecil yang ditutupi kain kasa tipis. Jelas, orang biasa tidak akan diizinkan masuk ke tempat seperti itu. Setelah memasuki loteng, wanita bermantel bulu rubah itu akhirnya tersenyum dan berkata, "Paman Liu, mereka berdua tampak asing. Mereka mungkin bukan dari benua perdagangan." Pria parubaya yang berpenampilan biasa itu berkata, "Gadis itu sangat kuat, mungkin tidak lebih lemah dariku. Sedangkan pemuda itu, dia seharusnya sudah mencapai tingkat penguasa juga. Tidak mudah untuk memiliki prestasi seperti itu di usianya." Ketika wanita bermantel bulu rubah mendengar pria parubaya itu mengatakan bahwa Nin Neter tidak lebih lemah darinya, dia juga sempat terkejut. Namun, ekspresinya kembali normal dalam sedetik, dan dia hanya mengangguk sedikit, tidak mengatakan apapun lagi. Melihat Muchen terus menatap wanita bermantel bulu rubah itu saat dia pergi, Nin Neter mendengus dan berkata, "Jangan lihat lagi. Berdasarkan kemampuanmu sekarang, dia mungkin akan merasa jijik padamu." Muchen pasrah, tetapi tidak mau repot-repot menjelaskan. Tepat saat dia hendak mencari tempat duduk dan duduk, terdengar suara yang jelas dan marah dari kejauhan. "Enyahlah, aku tidak tertarik pada pria." Muchen berbalik, tertegun. Di pintu masuk lain ke aula lelang, dia melihat gadis berpakaian putih yang berpakaian seperti pria. Wajahnya berubah dingin. Di depannya ada seorang pria muda yang juga mengenakan jubah putih. Penampilannya agak lembut, dan dia cukup tampan. Saat ini, ekspresinya agak canggung karena kata-kata marah gadis itu. Dia sudah melihat gadis itu di luar. Meskipun dia berpakaian seperti laki-laki, dia adalah seorang penggoda wanita, dan secara alami dapat mengatakan kebenaran hanya dengan satu pandangan. Selain itu, wajah cantik gadis itu memancarkan aura yang menarik. Ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat cantik. Oleh karena itu, dia maju untuk memulai percakapan. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa berbicara, dia akan dimarahi dengan sangat tidak sopan. "Hah, Nona, kurasa pasti ada kesalahpahaman. Aku tidak punya niat buruk. Aku melihatmu sendirian dan karena itu ingin mengajakmu menonton pelelangan ini bersamaku." Namun, pemuda berwajah lembut ini juga bukan playboy biasa. Meskipun dimarahi, dia tetap tersenyum lembut dan berbicara dengan nada yang elegan dan sopan. "Tidak tertarik." Sikapnya yang rendah hati, bagaimanapun, sama sekali tidak berguna melawan gadis berpakaian putih itu. Dia memutar matanya dan langsung menolaknya. Setelah itu, dia mulai berjalan pergi. Pria muda yang tampak lembut itu akhirnya sedikit mengernyit. Di belakangnya, seorang lelaki tua tanpa ekspresi dalam balutan jubah hitam melangkah maju, menghalangi gadis berpakaian putih itu. Ia berkata dengan nada datar, "Dia sudah membuat undangan. Gadis, kau harus menerimanya saja." Melihat kejadian itu, gadis berpakaian putih itu mengangkat alisnya. Namun, saat dia hendak memukul orang-orang di depannya dengan telapak tangannya, sebuah tangan terulur dari samping dan memegang pergelangan tangannya. Sentuhan tiba-tiba itu membuat tubuh gadis itu menegang, dan ia ingin segera melepaskan diri. Namun, saat melihat wajah yang dikenalnya tadi, perlawanannya melemah. "Hah? Adikku masih belum dewasa. Aku harap kalian berdua tidak keberatan." Berdiri di depan gadis berpakaian putih, Muchen tersenyum pada pemuda yang tampak lembut dan lelaki tua berjubah hitam. Pemuda yang tampak lembut itu menyipitkan matanya sedikit dan menatap Muchen. Setelah itu, dia melihat Nin Neter di samping Muchen. Seketika, percikan api terlihat di kedalaman matanya. Namun sebelum dia sempat mengatakan apapun, lelaki tua berjubah hitam itu melangkah maju, memisahkannya dari Nin Neter. Dia menatap Nin Neter dengan tatapan waspada. Jelas, dia telah menyadari ancaman dari Nin Neter. Melihat itu, pemuda yang tampak lembut itu mengangkat alisnya. Kemudian, dia melirik Muchen dan Nin Neter sambil tersenyum tipis.
Tanpa mengatakan apapun, dia tersenyum, berbalik, dan berjalan pergi. Selain itu, tempat yang mereka tuju juga merupakan loteng di depan balai lelang. Kedua orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak salah, mereka pasti dari Aula Tianshuan di benua Tianluo, kata Nin Neter lembut sambil melihat punggung mereka. Aula Tianshuan? Itu juga salah satu klan terkuat di benua Tianluo. Tidak lebih lemah dari wilayah Dalo kita, kata Nin Neter. Mu Chen menggelengkan kepalanya pasrah. Ia tidak menyangka bahwa sebelum ia mencapai benua Tianluo, ia sudah menyinggung salah satu klan teratas di sana. Meskipun pemuda yang tampak lembut itu tampak murah hati, ia tahu bahwa orang seperti ini mungkin akan sangat pelit. Hei, lepaskan aku. Melihat mereka berdua telah pergi, gadis berpakaian putih yang bernama Lin Jing itu segera melepaskan diri dari tangan Mu Chen. Ia memegang pergelangan tangannya sendiri dan menatap Mu Chen dengan mata cekatannya. Melepaskannya, Mu Chen berkata tanpa daya, kamu benar-benar pembuat onar. Mendengar itu, Lin Jing langsung merasa tidak senang. Dia berkata seolah-olah dia telah disakiti. Apa masalah yang telah aku buat? Aku bahkan tidak mengenal bajingan itu. Juga, bajingan itu berani menggodaku. Aku sangat marah. Aku harus memberitahu ayahku. Tidak, aku akan memberitahu Paman Diao. Aku akan memberitahu Paman Hu. Aku akan meminta mereka untuk memukul bajingan ini sampai dia mati atau menjadi cacat. Lin Jing menggertakkan giginya dan terus mengomel. Mungkin ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu percaya diri dan berani menggodanya. Mendengar omelan dari gadis itu, Mu Chen mengernyitkan mulutnya pasrah. Tanpa mempedulikannya, dia dan Nin Neter langsung berjalan ke kursi di depan. Melihat Mu Chen telah berbalik dan pergi, Lin Jing ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan cepat mengikuti mereka.